Di zaman milenials ini, apalagi di masa pandemi seperti sekarang, kebanyakan orang pasti bermain sosial media. Namun ada beberapa batasan-batasan yang perlu diketahui yang jika tidak, maka tak jarang sekedar pasang status berakhir di penjara. Ada beberapa contoh kasus yang sempat menjadi perhatian masyarakat Indonesia mengenai pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang pertama, kasus Prita Mulyasari tahun 2008. Prita dijerat Undang-Undang ITE setelah dirinya dilaporkan oleh Rumah Sakit Omni Internasional karena memasang status ketidakpuasannya terhadap rumah sakit tersebut. Akhirnya Prita divonis 6 bulan penjara dan dikenai denda sebesar 204 juta rupiah. Pun setelah melalui proses hukum yang panjang, mengajukan banding, kasasi, serta peninjauan kembali, Prita pun dianggap tidak bersalah. Kasus kedua, Baik Nuril, tahun 2017. Ia dijerat Undang-Undang ITE setelah merekam pembicaraan telepon kepala sekolahnya yang sempat melecehkannya dan tersebar luas. Baik Nuril dilaporkan dengan tuduhan pelanggaran pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dan denda sebesar 500 juta. Dan kemudian kuasa hukumnya mengajukan amnesti kepada Bapak Presiden Jokowi sehingga dia mendapatkan amnesti tersebut. Contoh kasus ketiga adalah Ahmad Dhani. Dirinya terbukti bersalah setelah menyebarkan ujaran kebencian di dalam sosial media, dijatuhi hukuman selama 1 tahun 6 bulan karena dianggap melanggar pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Dan masih banyak kasus yang lainnya. Lantas bagaimana cara menghindari jeratan hukum, khususnya Undang-Undang ITE dalam bersosial media? Yang pertama, hindari unsur menghina dan atau melakukan pencemaran nama baik, dan kalaupun ingin sekali memposting, maka samarkan subjek hukumnya. Semua itu diatur dalam pasal 45 ayat 3 dengan ancaman sebagaimana pasal 27 ayat 3, dipidana paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Yang kedua, hindari postingan yang melanggar kesusilaan karena diatur dalam pasal 45 ayat 1 dan ancaman dalam pasal 27 ayat 1 yang dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Yang ketiga, hindari berita bohong atau hoax, diatur dalam pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE. Yang keempat, hindari menyebarkan kebencian, permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan, diatur dalam pasal 45A ayat 2 dan diancam pasal 28, dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Sekian sharing kali ini, terima kasih.